Oke, teman-teman, jumpa lagi. Kita hari ini akan lanjut belajar lagi tentang fungsi dari asuransi. Kalau kemarin kita kan sudah detail tahu tentang fungsi dari asuransi kesehatan dan bagaimana tips untuk membeli asuransi kesehatan dan apa yang harus diperhatikan dalam membeli asuransi kesehatan. Dan kita juga sudah belajar tentang asuransi proteksi penghasilan atau asuransi sakit kritis. Apa sih tujuannya kita harus beli asuransi sakit kritis? Dan hari ini kita akan belajar tentang fungsi asuransi jiwa, dan asuransi jiwa ini manfaatnya sangat luas sekali. Dan hari ini saya akan coba jabarkan dengan cara mudah, dengan pemahaman yang mudah dipahami. Semoga teman-teman bisa nangkep apa yang saya sampaikan kali ini. Oke, saya langsung aja. Oke, fungsi asuransi jiwa yang pertama itu adalah udah jelas sebagai perencanaan dana waris untuk bekal yang berarti untuk keluarga kita, untuk peninggalan untuk anak istri kita, untuk bekal melanjutkan hidup, untuk supaya keluarga kita tetap bermartabat secara finansial, untuk dana backup cadangan biaya sekolah anak nanti pada saat anak kita sekolah, apalagi anak kita di sini masih kecil, untuk sebagai hmm, memutus garis kemiskinan bisa juga, dan untuk sarana pelestarian harta nanti saya akan bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya asuransi jiwa berguna untuk sebagai proteksi hutang bisnis. Misalkan seorang ayah adalah seorang pengusaha, misalkan pengusaha ini untuk memulai bisnis atau usaha dengan menggunakan modal pinjaman dari bank. Oke, setelah dapat pinjaman dari bank ini, uang ini digunakan untuk bisnis semua, tanpa disisakan, tanpa digunakan untuk disimpan sebagai dana darurat, tapi digunakan untuk bisnis semua. Pikirannya sih, pengennya sih, plan A-nya sih, usahanya tetap lancar, tetap profit terus, tetap berkembang, tetap bisa untuk digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan lain-lainnya. Namun, yang namanya resiko bisnis kan bisa saja kita bisa yang namanya ditipu orang, bisa namanya bangkrut, bisa jadi terkena sakit yang serius atau sampai dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Dan pada saat seseorang ini, pengusaha ini sampai dipanggil Tuhan, atau bahkan pada saat dia pergi eh, masih meninggalkan hutang, otomatis hutang ini akan jatuh ke keluarganya. Dalam artian di sini adalah istri akan menanggung hutang perusahaan. Padahal si istri ini tidak punya keahlian untuk menghandle bisnis ini, bisnis suaminya. Oke, akhirnya apa? Istri akan bingung untuk membayar hutang ini, apakah harus menjual bisnisnya atau menjual barang yang peninggalan suaminya. Supaya ini nggak terjadi, supaya hutang ini tidak diwariskan ke istri, perlu yang namanya kita mempunyai uang pertanggungan jiwa sebagai proteksi hutang. Pada saat pencari nafkah ini, orang pengusaha ini meninggal, hutang yang ditinggalkan ini bisa ketutup dengan asuransi jiwa yang kita tinggalkan, sehingga istri kita tidak menanggung dari hutang yang tersisa. Oke, gitu ya. Untuk fungsi yang ketiga adalah sebagai untuk proteksi aset. Oke. Ya, namanya aset yang kita hasilkan, ini kan ujung-ujungnya kan nanti untuk kita nikmati di masa pensiun, dan selanjutnya kan ujung-ujungnya juga akhirnya untuk diwariskan ke keluarga, untuk anak istri atau orang yang kita tunjuk. Oke. Dalam proses pewarisan harta kan, supaya harta ini bisa jatuh ke generasi selanjutnya dengan tepat, berarti kan harus melalui mekanisme transfer harta. Oke, mekanisme transfer harta itu kan perlu yang namanya satu biaya biaya. Contohnya biaya pajak, biaya balik nama kalau ini adalah properti atau aset tanah rumah, harus namanya agen properti, harus nama pajak waris, harus nama biaya balik nama. Nah, katakanlah ini per biaya ini ada 2,5%. 2,5% kali 5 berarti ada 10%. Oke, misalkan 2% kali 5 berarti 10%. Oke, berarti kan misalkan aset ini 10 miliar. Oke, misalkan aset ini 10 M. Berarti kan
harus ada biaya-biaya. Biaya-biaya ini kan tadi kita hitung adalah 10%. Berarti kan ada biaya 1 M yang harus digunakan untuk proses transfer harta ini. Supaya 1 M ini tidak merepotkan si ahli waris, dalam arti ini anak atau istri, kita gunakan mekanisme asuransi jiwa ini untuk menutup biaya-biaya pada saat aset ini akan dilikuidasi. Oke. Sampai sini nangkep ya. Oke. Oke, setelah itu fungsi asuransi yang selanjutnya adalah untuk distribusi aset atau untuk pelestarian harta. Contoh, saya coret ya. Contoh, distribusi aset di Indonesia itu ada dua. Distribusi aset. Di Indonesia ini ada dua, yaitu melalui hibah dan kedua melalui mekanisme waris. Kalau melalui hibah berarti aset ini diwariskan ke anaknya atau istrinya pada saat pemilik aset ini masih hidup. Oke, berarti ini hidup. Tapi pemilik aset ini takut, orang tua ini takut, ayah ini takut kalau dia mewariskan aset ini pada saat dengan mekanisme hibah pada saat masih hidup. Takut anaknya nanti tidak bisa mengelola asetnya, bahkan malah asetnya nanti dijual cepat, kan namanya sudah ganti nama anaknya. Ya, takut. Akhirnya pencari nafkah ini menggunakan mekanisme waris, yaitu pada saat prosesnya pada saat meninggal dunia. Berarti ahli waris ini baru mengurus asetnya bapaknya ini. Oke. Nah, supaya asetnya ini tidak terjadi sengketa, yang namanya waris kan bisa saja timbul sengketa ya. Contoh ya, seorang ayah mewariskan 10 M. Ternyata anaknya lebih dari satu nih. Misalkan anak satu, ini anak dua. Anak satu dikasih 8 M, anak dua 2 M. Anak dua bisa jadi nggak terima, bisa menuntut anak ke satu. Oke. Nah, akhirnya terjadi namanya sengketa. Pengennya kita, anak kita ya nggak pengen berselisih. Oke. Nah, supaya supaya harta ini bisa diwariskan dengan cara liquid dan tanpa menimbulkan sengketa, solusinya adalah dengan mekanisme asuransi jiwa dalam bentuk uang pertanggungan jiwa. Kalau uang pertanggungan jiwa misalkan 10 M. Meskipun dikasih anak satu, anak dua, ini anak satu dikasih 5 M, anak dua dikasih 5 M juga, itu sudah adil. Oke. Kalau skenario nomor 2 misalkan 10 M, anak satu dikasih 3 M, anak dua dikasih 7 M. Anak satu ngiri nih, nuntut sama yang nomor 2, nggak bisa. Karena sifat asuransi jiwa itu adalah tidak bisa digugat atau tidak bisa dituntut atau anti sengketa, anti gonok gini. Dan asuransi jiwa ini bebas pajak. Jadi berapapun besarnya asuransi jiwa ini adalah bebas pajak. Jadi ahli waris nanti penerima manfaat ini akan menerima sejumlah yang sudah dijanjikan sesuai kontrak. Oke. Nah, dan juga orang tua itu kan pengennya kan anaknya kan lebih kaya dari orang tuanya ya, misalkan ya. Misalkan orang tua ini ortu nih. Ortu punya harta 10 M. Supaya bagaimana anaknya juga 10 M-nya ini tidak putus sampai ke kedalaman berikutnya, generasi berikutnya. Contoh ini ortunya mempunyai anak nomor A, ini nomor B, misalkan ya. Gua hapus saja. Anak A, ini anak B. Ini dia menciptakan aset sama anak A itu semua juga 10 M juga, mewariskan anak B ini 10 M juga, dan dia orang tuanya ini pintar. Bilangin si anak nomor yang satu ini misalkan, nak, pada saat papa meninggal nanti, papa akan wariskan kamu sebuah polis asuransi jiwa sebesar 10 M. Supaya 10 M-nya ini nggak hilang, kamu sisakan 1 M ya. 1 M untuk beli polis lagi sebesar 10 M lagi. Jadi orang tuanya ini pesen sama anaknya A untuk mewariskan 10 M lagi untuk cucunya, untuk anaknya A ini. Oke. Ini anaknya A.
Ya, anaknya A1 berarti cucunya ini. Berarti bapaknya pesan sama anak A ini, kamu sisakan 1 M ya untuk membeli polis 10 M lagi. Berarti kan yang 9 M ini untuk dinikmati, untuk enjoy life. Tapi disisakan 1 M. 1 M ini bisa 1 M untuk create aset 10 M. Jadi memastikan generasi generasi kita itu tetap kaya, atau paling tidak itu sama dengan standar hidupnya bapaknya. Oke, ini tanpa tanpa sengketa dan tanpa muncul yang namanya biaya-biaya tadi. Contoh, untuk meharuskan 10 M ini itu namanya no BPHTB, no pajak, no balik nama, no no agen properti, ya bukan agen ya. Dan ini aja no notaris tadi. Tanpa notaris. Ini tidak perlu untuk menyairkan uang pertanggungan 10 M karena ini sudah ditentukan pada saat awal, pada saat pembukaan polis, pada saat tanda tangan SPAJ adalah sejumlah berapa persentase yang saya kasihkan ke garis keturunan saya sesuai dengan orang yang ditunjuk. Penerima manfaatnya langsung sesuai dengan orang yang ditunjuk. Jadi tidak ada namanya biaya-biaya ini. Oke. Oke, Mas ini paham ya. Ini adalah fungsi asuransi sebagai untuk distribusi aset dan supaya aset kita ini benar-benar sampai ke generasi selanjutnya tanpa menimbulkan sengketa, bahkan kita bisa memberikan aset yang liquid tanpa muncul yang namanya pajak-pajak dan lain-lain. Oke. Fungsi yang terakhir adalah fungsi asuransi jiwa adalah untuk menciptakan aset baru dengan likuiditas tinggi, yaitu sama kalau di bahasan sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang 3 fungsi asuransi. Yang terakhir itu bisa untuk menciptakan aset baru. Pertama untuk kan proteksi pendapatan, terus proteksi income, terus menciptakan aset baru. Contoh menciptakan aset baru saya ulang lagi. Kalau yang pada saat bahasan berikutnya saya menciptakan aset baru itu kan dengan 3 cara, yaitu dengan cara DP 30%, dengan DP 0, dengan tanpa DP, dengan mekanisme asuransi jiwa. Dengan cara satu ini perlu DP, berarti kan berat di DP-nya. Dan untuk menciptakan aset 5M ternyata butuh uang totalnya 8,2 M. Untuk cara 2, untuk aset 5M ternyata butuh dengan DP 0 ternyata totalnya butuh 9M. 5M harganya 9M ternyata. Dengan cara yang ketiga ini untuk create aset 5M ternyata butuh 20%-nya aja totalnya. Berarti cuma butuh 1M. Nah, hebatnya dengan cara yang ketiga ini untuk menciptakan aset 5M ternyata meskipun baru bayar 1 kali, misalkan angsuran misalkan preminya 9 juta per bulan, meskipun baru bayar 9 juta 1 kali, itu asetnya sudah berada di tangan kita. Sudah siap untuk ditransfer ke ahli waris. Beda kalau kita menciptakan dengan KPR. Sertifikatnya diterima kalau sudah lunas. Kalau dengan asuransi jiwa, baru bayar sekalipun polis issued dan terbit, asetnya sudah ada di tangan. Siap untuk didelegasikan, siap untuk ditransfer pada saat pemilik asetnya ini tutup usia. Oke. Contoh yang paling gampang untuk menciptakan aset baru, saya kasih contoh dengan perhitungan angka 1M. Oke. Bagaimana cara menciptakan aset 1M dengan waktu yang cepat? Kalau dengan cara tradisional dengan kita nabung biasa. Bulan 1 juta, bulan 2 1 juta, bulan 3 1 juta. Ternyata untuk mencapai goal 1M ternyata butuh 83 sampai 84 tahun. Lama juga. Hitung aja kalau nggak percaya. 1 juta kali 83 tahun, hitungnya pasti 1 miliar. Nah, pada saat misalkan nih, usia orang ini 40 tahun. Ya, berarti kan tambah 83 tahun. Berarti berapa? 123 tahun. Baru terkumpul 1M.
dengan cicilan 1 juta per bulan. Belum nyampe 1 M, orangnya sudah dipanggil Tuhan. Jadi tujuan keuangannya untuk menciptakan aset 1 M tidak tercapai. Oke, sampai di sini nangkep dulu ya. Dengan nambung 1 juta per bulan, ternyata butuh 83 tahun untuk tercapai goal 1 M. Kalau dengan cara asuransi, misalkan, dengan cara asuransi, mekanisme asuransi, baru nabung, misalkan 1 juta per bulan 2 1 juta per bulan, bulan 3 1 juta per bulan sama. Terjadi resiko, tetap ahli waris langsung kena 1 M, langsung dapat 1 M. Baru transfer misalkan baru store premi 3 juta. Enggak 3 juta aja. Misalkan, enggak sampai 3 juta. Baru store premi 1 bulan ternyata amit-amit nih, saya sorry nih. Kita keluar ditabrak mobil meninggal. Atau kita makan kesedek meninggal. Tiba-tiba terbit polis nih, baru bayar premi pertama kali, meninggal. Terus bangun nggak, tidur nggak bangun-bangun meninggal, baru bayar premi 1 juta. 1 M sudah langsung dapat. Nah, ini ada produknya, ini ada kontraknya, ini sudah pasti, ini berlandaskan hukum. Kalau ada cara mudah seperti ini untuk menciptakan 1 M yang secara instan dan cepat dan dijamin, kira-kira teman-teman mau pakai cara 1 atau cara 2? Kan gini. Orang cerdas pasti pilih pengen cara 2. Karena ini produknya ada, mekanismenya ada, berdasarkan hukum, kontraknya ada. Dan ini pasti udah ditandatangani di depan. Oke. Dan saya pernah tanya sama teman juga, bro, kamu kalau amit-amit nih ya, sorry kita nih kalau meninggal nih, aku balik ke kamu dulu nih. Kalau kamu sampai dipanggil Tuhan menjadi malaikat, untuk menjadi malaikat untuk keluargamu, cara kalau kamu mau mewariskan 5 M dengan cara gimana? Dia jawab, oh nggak bisa gitu. Padahal juga bisa kalau kita kerja serius, tapi kebanyakan orang dengan profesinya, dengan yang berbeda profesi, biasanya berat biasanya. Namun banyak yang bisa juga, tapi kebanyakan untuk yang taraf hidupnya masih pas-pasan kan susah juga untuk 5 M. Ke 1 M aja 123 tahun akhir dengan usia 40 tahun butuh 83. Apalagi dengan menciptakan 5 M. Oke. Kalau dengan mekanisme asuransi, misalkan untuk 5 M baru transfer 3 juta misalkan per bulan. Dicicil sampai 10 tahun misalkan. Belum sampai 10 tahun baru dicicil setahun. Berarti kan baru 36 juta. Terjadi resiko. Langsung dapat 5 M lagi waris. Ini adalah cara cerdas untuk menciptakan aset baru dengan mekanisme asuransi dan memastikan keluarga kita ini bisa berubah taraf hidupnya pada saat kita sudah tidak bersama mereka lagi. Bisa untuk memutus garis kemiskinan, bisa untuk membuat generasi kita lebih kaya dari kita. Ini adalah fungsi asuransi jiwa. Oke, ini aja udah cukup untuk fungsi asuransi jiwa yang mudah dipahami. Semoga mudah dipahami dan teman-teman dapat dari sharing saya ini dan mendapat pemahaman baru tentang fungsi asuransi jiwa tidak hanya sebagai bekal warisan keluarga, ternyata bisa sebagai proteksi ini, bisa untuk mekanisme pelestarian harta, bisa untuk menciptakan aset baru dengan likuiditas tinggi tanpa keluar biaya pajak-pajak dan lainnya, dan bisa untuk memiliki proteksi hutang akan usaha kita atau hutang pribadi kita, sehingga kita tutup usia dipanggil Tuhan tidak meninggalkan hutang kepada keluarga kita, tapi kita bukan meninggalkan air mata kesedihan, tapi meninggalkan mata air kehidupan. Gitu ya teman-teman. Semoga sharing saya bermanfaat dan selanjutnya akan saya lanjut dengan masing-masing siapa sih orang-orang yang butuh asuransi jiwa. Nanti bahasan berikutnya akan saya bahas itu dan
dan materi-materi dan edukasi literasi asuransi lainnya yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.